Menggerakkan telunjuk ketika sedang tasyahud. Biasanya ketika kita sedang tasyahud, kita memberi isyarat dengan jari telunjuk kita seperti ini. Nah, dalam pembahasan kali ini adalah apakah memberi isyarat ini dengan digerak-gerakkan atau diam saja. Kita lihat hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wadoaka faul yumna ala fakhidhil yusra, meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggam seluruh jari-jarinya, wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham, kemudian memberi isyarat gitu ya, menunjuk dengan telunjuk jari kanannya, bahwa doaka fahul yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, dan Abu Dawud. Dalam hadis ini cuma disebutkan wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham, cuma menunjuk aja gitu ya, nggak ada kata menggerakkan gitu. Sekarang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbi'ihil idza da'a la yuharikuha, memberi isyarat gitu ya, memberi isyarat dengan jari telunjuknya ketika sedang berdoa. Nah, di sini hadis ini diberi penjelasan la yuharikuha, tidak menggerak-gerakannya, berarti diam aja, memberi isyarat dan diam, tidak menggerakkan. Ini hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Sekarang hadis yang kedua yaitu tentang menggerakkan telunjuk ketika sedang tasyahud. Hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr bahwasanya dia sedang mensifati salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan wadu al yadaini fit tasyahud, meletakkan kedua tangannya ketika tasyahud. Qala tsumma rafa'a usbi'ihi fara'aituhu yuharrikuha yada'u biha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat gitu ya, jari telunjuknya, dan aku melihatnya menggerak-gerakannya, yuharrikuha yada'u biha, ketika sedang berdoa. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian Imam Al-Baihaqi menambahkan yahtamilu an yakunal murad bitahrik al-isyarah biha. Jadi bisa saja maksudnya tahrik, menggerakkan itu ya cuma isyarat aja, kayak gini kan, pertama digenggam tangannya gitu, kemudian kayak gini berisyarat. Nah, ini kan namanya juga menggerakkan. Dari digenggam ke berisyarat, ini juga namanya menggerakkan. Ini adalah tambahan dari Imam Al-Baihaqi. Sekarang riwayat yang kedua dari Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulaib, dia berkata, akhbaroni abi, telah memberitahuku gitu, ayahku memberitahuku, anna Wa'il bin Hujr akhbarahu, bahwasanya Wa'il bin Hujr memberitahunya gitu ya. Jadi Wa'il bin Hujr mengatakan, la angdurna ila sholati Rasulillah, akan aku perlihatkan bagaimana sholatnya Rasulullah gitu ya. Tsumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yada'u biha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini singkat hadisnya gitu ya, Nabi mengangkat jari telunjuknya dan aku melihatnya menggerakkannya yada'u biha, dan berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ada dua hadis ya, hadis yang pertama tidak menggerakkan dan hadis kedua menggerakkan gitu ya. Sekarang kita lihat pendapat para ulama. Yang pertama adalah dalam madhab Hanafi, Ibnu Abdin ad-Dimashqi, salah seorang ulama dalam madhab Hanafi yang wafat pada tahun 1252 Hijriah, dalam kitabnya Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar menyebutkan wa yarfa'u sababah inda nafi, jadi mengangkat jari telunjuk ketika nafi. Jadi la ilaha itu kan nafi, meniadakan. Jadi ketika meniadakan la ilaha, diangkat jari telunjuknya. Illallah itu kan tasbit gitu ya, memastikan, menetapkan, maka dia meletakkan la ilaha illallah gitu. Wa hadza ma'tamadahul mutaakhirun li tsubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahaditsi shahihah. Inilah yang dipegang, perkataan yang dipegang, yang disandarkan oleh ulama mutaakhirin karena adanya dalil yang subut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walisi hati naklihi an a'immatina salasa, dan riwayat yang sahih dari imam kami yang tiga gitu, imam dalam madhab Hanafi. Jadi yarfa'u indal isbat, indal nafi la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Sekarang dalam madhab Maliki, Shalih bin Abdus Sami al-Abi al-Azhari,
salah satu ulama dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki, yang wafat pada tahun 1335 Hijriah, dalam kitabnya As-Samad Ad-Dani Syarhi Risalatil Qayrawani menyebutkan, waqtalafa fi tahrikiha. Ulama itu berbeda pendapat tentang menggerakkan jari telunjuk. Faqala Ibnul Qasim mengatakan, yuharikuha wa huwal mu'tamad, menggerakkan. Jadi Ibnu Qasim mengatakan dengan menggerakkan itu pendapat yang mu'tamad dalam madhab Maliki. Wa qala ghairuhu la yuharikuha, dan pendapat yang lain mengatakan tidak digerakkan. Wa 'alal qaul bi annahu yuharikuha. Kemudian orang yang mengatakan bahwa menggerakkan jari telunjuk itu, mereka berbeda pendapat lagi. Apakah menggerakkannya itu fi jami'i tasyahud, sepanjang bacaan tasyahud gitu ya. Bacaan tahiyat gitu ya, sepanjang bacaan tahiyat, atau inda syahadataini faqat, apakah ketika membaca dua kalimat syahadat saja gitu. Ini juga ada dua pendapat gitu ya. Ikhtasara fil Mukhtasar, dalam kitab Al-Mukhtasar disebutkan bahwa menggerakkannya itu fi jami'at tasyahud, selama tasyahud itu menggerakkan jari terus gitu ya. Wa dhahiru kalami Ibnul Hajib an-Natsani wal masyhur, dan menurut Ibnul Hajib bahwa yang menggerakkannya itu saat dua kalimat syahadat itu adalah pendapat yang masyhur dalam madhab Maliki. Wa 'alal qaulaini fahal yaminan wa shimalan au a'la wa asfal qaulani. Nah, gerakannya itu kanan kiri atau atas bawah. Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat. Saran dalam madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, salah satu ulama dalam madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya Raudhatut Thalibin menyebutkan, wa 'alal aqwal kulluha yustahabbu an yarfa'a musabbihatau fi kalimati syahadah. Jadi pendapat semuanya gitu ya, semua pendapat menyebutkan kesunahan untuk mengangkat jari telunjuk di kalimat syahadat idza balagha hamzah, ketika sampai kalimat hamzah illallah. Jadi ketika kita mengucapkan illallah, maka sunnahnya adalah mengangkat jari telunjuk illallah gitu, agak diangkat gitu. Wa hal yuharikuha inda raf'i, dan apakah digerakkan gitu ya, jari telunjuknya digerakkan ketika mengangkat gitu ya. Di sini juga ada dua pendapat. Al-ashah la yuharikuha, pendapat yang sahih adalah tidak menggerakkannya. Walana wajhun syad annahu yushiru biha fi jami'i tasyahud. Ada juga pendapat yang syad yang menunjukkan bahwa dia menunjuk gitu ya, fi jami'i tasyahud, di sepanjang tasyahud. Qultu, aku mengatakan, wa idza qulna bil ashah innahu la yuharikuha. Kan tadi dikatakan bahwa yang sahih itu tidak menggerakkannya. Maka ketika menggerakkan jari telunjuk itu tidak membatalkan sholat gitu ya, karena cuma amalem qalil, cuma gerakan yang kecil gitu. Jadi dalam madhab Syafi'i, walaupun pendapat yang sahih itu tidak menggerakkan, kalaupun menggerakkan pun itu tidak membatalkan sholat. Ini juga dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi menambahkan, hal yuhariku inda raf'i bil isyarah gitu ya. Apakah menggerak-gerakkan jari telunjuk gitu ya ketika diangkat, fihi aujuh. Di sini ada tiga pendapat gitu ya. As-sahih, pendapat yang sahih gitu ya. Alladzi qata'a fihil jumhur annahu la yuharikuha. Pendapat yang sahih, pendapat mayoritas ulama bahwa tidak menggerakkannya. Falau harakaha kana makruhan wala tubtilu sholatuhu. Kalaupun dia menggerakkannya gitu ya, maka hukumnya makruh namun tidak membatalkan sholat. Di annahu amalun qalil, karena ini adalah gerakan yang sedikit. Jadi gerakan yang sedikit ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Wasani, pendapat yang kedua, yahrumu tahrikuha, haram. Kan kalau yang tadi pertama menggerakkan itu makruh. Kalau pendapat yang kedua haram menggerakkan. Fa'in harakaha batalat sholatuhu. Kalaupun dia menggerakkan ya, maka sholatnya batal. Ini diriwayatkan dari Abi Ali bin Abi Hurairah wa huwa syadz dhaif. Namun pendapat ini syadz dan dhaif. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah yustahab, disunahkan untuk menggerak-gerakan. Sekarang kita lihat dalam madhab Hambali, Alauddin Abul Hasan Ali Al-Mardawi Ad-Dimashqi, salah satu ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 885 Hijriah, dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifah Ar-Rajih Minal Khilaf menyebutkan al-isyarah takunu inda dzikrillahi ta'ala faqat. Jadi memberi isyarat itu ketika kita menyebut lafdzul jalalah
Allah, la ilaha illallah, baru diberi isyarat. Kemudian selanjutnya la yuhariku isba'ahu halatal isyarah, tidak menggerakkan jari telunjuknya ketika sedang menunjuk, ala sahih fil madhab. Ini adalah pendapat yang sahih dalam madhab Hambali. Selanjutnya Mansur bin Yunus al-Buhuti, salah satu ulama dalam madhab Hambali juga, yang wafat pada tahun 1051 Hijriah, dalam kitabnya Syarhul Muntaqa alal Iradat menyebutkan wa yushiru bisababati yadihi, memberi isyarat dengan jari telunjuknya, bisababati yadihi, dengan jari telunjuk yang kanan, bi an yarfa'aha min ghairi tahrikin laha, jadi cuma mengangkat jari telunjuk kanannya tanpa menggerakkan. Ini saya dalam madhab Hambali juga, dalam kitabnya Kasyaf al-Qina an Matnil Iqna, al-Buhuti juga menyebutkan wa yushiru miraran ulama rotin anda zikri lafdil lahid tanbihan ala tauhid, memberi telunjuk terus gitu ya ketika kita menyebut lafdul jalalah, dan ini biar kita perhatian terhadap at-tauhid, kalimat tauhid, wala yuharrikuha li fi'alihi sallallahu alaihi wasallam, jadi menunjuk ketika kita sedang menyebut lafdul jalalah dan kita tidak menggerak-gerakannya sebagaimana amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tambahkan dalam madhab Dhohiri. Ibnu Hazm al-Andalusi, salah satu ulama dalam madhab Dhohiri, yang wafat pada tahun 456 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muhalla menyebutkan wa nastahibu an yushiral musalli idza jalasa li tasyahud bi isba'ihi wa la yuharrikuha. Sunnahnya sih orang sholat itu memberi isyarat ketika tasyahud dengan jari telunjuknya dan tidak menggerakkannya.